Indonesia ini gimana ya, seharusnya ini sudah nggak ada lagi terjadi polemik kalau kita kembalikan semuanya kepada Al-Quran ini. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wassohbihi ajmain, amma ba'du. Para sobat yang dirahmati Allah dimanapun saja berada, pada kajian kali ini kita akan membahas masalah polemik maulid dan ini di Indonesia ini khususnya ya. Cuman kami ingatkan kepada para sobat yang belum subscribe, mohon kiranya dapat subscribe untuk mendukung channel ini dan agar mendapat pemberitahuan ketika tayang updatean dari channel kita ini ya. Baik, maulidan ini yang biasanya diperingati setiap tahunnya ya, pada hari kelahiran Nabi ya, tanggal kelahiran Nabi di setiap tahunnya itu. Cuman sampai hari ini pun masih biasa terjadi, ada yang melakukan, ada yang tidak melakukan maulidan itu sendiri dengan mengemukakan masing-masing dalil, hujah yang begini, yang begitu, yang begini, yang begitu ya. Namun terlepas dari perbedaan pandangan itu, sebenarnya hendaklah kita sebagai umat Islam ini mengedepankan persatuan tentunya. Jangan hanya karena kita merasa pintar, merasa pandai, lalu kita menjadi umat-umat yang berselisih tentunya ya. Barangkali ada baiknya jika perselisihan-perselisihan itu kita kembalikan kepada Al-Quran ya tentunya. Baik, kita lihat dalam firman Allah di dalam surat Al-Hajj ayat 32. Demikianlah perintah Allah, siapa yang mengagungkan syiar-syiar Allah, sesungguhnya hal itu termasuk ke dalam ketakwaan hati. Nah, jadi kalau kita lihat dalam firman Allah ini, bahwa ketika kita mampu mengagungkan syiar-syiar Allah ini, itu memang berhubungan dengan ketakwaan hati kita masing-masing ya. Allah memang telah memberikan informasi itu di dalam Al-Quran. Cuman bagaimana kita menyikapi informasi dari Allah ini, lah inilah yang tadi kami sampaikan, bahwa kadang-kadang kita itu merasa berilmu, merasa pintar, jadi dengan berhujah masing-masing hanya untuk berselisih. Tetapi sebenarnya kalau kita lihat di dalam surat ayat-ayat Al-Quran, telah diisyaratkan oleh Allah bahwa mengagungkan syiar-syiar Allah itu sesungguhnya termasuk ketakwaan hati. Nah, mengagungkan syiar-syiar agama Allah itu, mengagungkan syiar-syiar Allah ini apa sebenarnya? Nah, syiar-syiar Allah itu kan banyak sekali ya, banyak sekali, termasuk Nabi. Para nabi-nabi juga termasuk syiar Allah. Ka'bah dan segala macamnya adalah merupakan termasuk tanda-tanda kebesaran Allah di muka bumi ini. Hanya saja yang mampu mengagungkan, yang mau mengagungkan syiar-syiar Allah itu hanya orang-orang yang bertakwa. Nah, ini dari ayat ini loh, dari surat Al-Hajj 32 ini loh, yang menyatakan itu adalah hati-hati yang sudah takwa tentunya. Ya tentu pengagungan perintah-perintah Allah ini meliputi semua rukun iman dan rukun Islam tentunya. Syiar-syiar Allah dapat kita maknai sebagai semua bentuk ibadah yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bisa juga dimaknai suatu ibadah yang dimulai, sesuatu ibadah yang mulia ya, sesuatu ibadah yang mulia. Atau bisa juga dimaknai sesuatu yang terhormat di sisi Allah, itulah syiar-syiar Allah itu. Seperti yang telah kami contohkan tadi, bahwa syiar-syiar Allah itu sangat banyak. Yang paling utama, yang paling agung adalah syiar Allah itu tentang perintah untuk bertauhid ya, untuk agar manusia itu bisa mengesahkan Allah
inilah syiar Allah yang paling agung. Karena misi daripada semua nabi-nabi diturunkan sampai mulai dari nabi yang pertama sampai Nabi Muhammad SAW, misinya itu adalah satu. Itulah syiar agama Allah tentang mengesahkan Allah. Itulah syiar tauhid, bertauhid. Syiar untuk mentauhidkan Allah. Itulah syiar yang paling besar, yang paling tinggi, paling agung, dan paling mulia. Karena itu menjadi misi dari diturunkannya seluruh nabi di muka bumi ini. Nah, setelah kita mengetahui bahwa para nabi-nabi, rasul-rasul yang diturunkan Allah ke muka bumi ini adalah syiar-syiar terbesar bagi Allah, mau nggak kita mengikuti firman Allah tadi? Siapa yang mengagungkan syiar-syiar Allah, sesungguhnya itu adalah termasuk dalam ketakwaan hati. Nah, mau nggak kita menjadi kelompok orang-orang yang hatinya bertakwa dengan mengagungkan syiar-syiar Allah itu? Dan sebagaimana kita ketahui, para nabi itulah merupakan salah satu syiar terbesar Allah. Karena mereka memiliki kedudukan yang tinggi sebagai pembawa ajaran tauhid untuk seluruh manusia. Nah, lantas sebenarnya kalau kita kembalikan ini kepada ayat ini, permasalahan polemik Maulidan di Indonesia ini, gimana ya, seharusnya ini sudah nggak ada lagi terjadi polemik kalau kita kembalikan semuanya kepada Al-Quran ini. Bahwa yang mau melaksanakan Maulidan itu karena mereka dengan ketakwaan hatinya. Sementara yang tidak melaksanakan Maulidan ini dengan dalil-dalil yang juga bermacam-macam ya. Tetapi harus kita merujuknya kepada Al-Quran ini, itu adalah mengagungkan daripada syiar-syiar Allah itu sendiri. Nah, terselenggaranya biasanya Maulidan ini ketika bulan kelahiran Nabi. Setiap tahunnya selalu diperingati oleh umat Islam, yang tadi dengan tujuan sebagai kepatuhan untuk menjalankan perintah Allah. Barang siapa yang mengagungkan daripada syiar-syiar Allah itu, itulah muncul dari ketakwaan hati. Dan biasanya kita lihat setiap ada acara Maulidan itu selalu diisi dengan kajian-kajian ceramah tentang sejarah kelahiran Nabi, dia pengangkat reben, banyak sekali tentang kisah-kisah Nabi yang diangkat pada saat tausiah pada acara kajian Maulidan ya. Kadang sholawatan bersama sebagai pengagungan, bentuk pengagungan kepada Nabi. Dan terlebih kadang-kadang acara Maulidan ini kan diadakan di tengah-tengah masyarakat. Dan ini juga menjadi sebuah nilai, sebuah sarana untuk mengenalkan nilai-nilai Islam, nilai-nilai yang terkandung di dalam agama Islam itu sendiri, seperti toleransi, ukhuwah, dan lain-lain sebagainya kepada masyarakat, agar dari generasi ke generasi dapat mengetahui dan memahaminya tentang Nabi Muhammad SAW ini, tentang sejarahnya mulai dari kecil sampai kenabiannya, kemudian sampai wafatnya, kemudian ajaran-ajarannya, semua biasanya disampaikan di dalam acara Maulidan itu. Dan ini akan menumbuhkan cintaan mungkin kepada anak-anak cucu kita, kepada generasi-generasi penerus kita, untuk lebih menumbuhkan rasa cinta mereka kepada Nabi Muhammad SAW sebagai panutan dan sebagai suri teladan yang terbaik di dunia ini, yang telah diturunkan oleh Allah, manusia terbaik, manusia teragung, sebagai panutan umat manusia. Inilah sebenarnya inti daripada rangkaian Maulidan yang menjadi polemik di Indonesia ini ya, khususnya ya. Jadi kalau ada yang menganggap tidak sependapat dengan diadakannya Maulidan inilah dengan alasan ini dan itu, namun sebenarnya mereka tahu Nabi Muhammad SAW saja kita ketahui bahwa selalu berpuasa di setiap hari kelahirannya. Ini coba kita maknai saja dengan yang hati yang lega lah, ya, legowo itu. Atau kita coba maknai saja bahwa setiap acara Maulidan itu adalah
acara maulidan bersama umat Islam, misalnya dibuat acara seperti itu. Karena kalau kita kerucutkan hal-hal yang kecil ini memang menjadi sebuah perselisihan nanti jadinya. Atau memang kalau kita buat tadi tentang acara sholawatan bersama umat Islam. Nah, ini kan juga karena kita mengikuti dari firman Allah di dalam surat Al-Ahzab ayat 56, sesungguhnya Allah dan malaikat berselawat kepada Nabi Muhammad SAW. Wahai orang-orang yang beriman, berselawatlah kalian kepada Nabi, ucapkanlah salam penghormatan. Kalaulah kita berselisih tentang acaranya ini adalah begini, begitu, sudah kita ikutin saja. Yang pertama, kita kedepankan persatuan kita dengan memahamin bahwa maulidan ini adalah sebagai salah satu cara kita sebagai umat Islam untuk menjalankan apa yang diperintahkan Allah, bahwa mengagungkan syiar-syiar Allah itu sebagai bentuk ketakwaan hati. Yang kedua, karena kan Allah dan para malaikat itu berselawat kepada Nabi Muhammad SAW. Ingat loh, Allah loh ini, Allah dan malaikat itu berselawat kepada Nabi Muhammad SAW. Kita ini apa? Untung-untung saja diakui sebagai umatnya. Jadi ya itu, dengan logowo coba kita memahamin. Kalau kita anggap saja setiap hari kelahiran Nabi itu setiap tahunnya itu kita acarakan saja, misalnya acara maulidan bersama dengan mengisi sholawatan bersama. Sudah, saya rasa ini bisa memahamkan pemahaman-pemahaman yang mereka selalu menjadikan maulidan ini polemik di dalam hidup mereka sendiri ya. Jadi coba kita maknai aja. Oke, ada maulidan untuk acara sholawatan bersama. Sholawatan ini kan juga diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam Al-Quran. Jadi jika Allah dan malaikat saja mengagungkan Nabi dengan caranya bersolawat, apa salahnya kalau memang ada umat Islam itu yang mengadakan maulidan Nabi Muhammad SAW dengan cara mereka berkumpul bersama, bersolawat bersama, mengisi acara tersebut dengan kajian dan tausiah agama tentang menceritakan sejarah kehidupan Nabi. Salahnya di mana coba? Karena itu sebagai bentuk kecintaan dan pengagungan mereka kepada nabinya. Semata-mata hanya karena itu kok. Hanya mengagungkan syiar-syiar Allah sebagai bentuk kecintaan mereka kepada junjungannya Nabi Muhammad SAW. Kemudian di dalam surat Al-Hajj 30 Allah berfirman, demikianlah perintah Allah, dan siapa yang mengagungkan apa-apa yang terhormat di sisi Allah, maka itu adalah lebih baik baginya di sisi Tuhannya. Ingat loh, ini adalah ayat dari Allah. Siapa-siapa yang mengagungkan apa-apa yang terhormat di sisi Allah, maka itu lebih baik baginya. Bukankah Nabi Muhammad SAW ini adalah manusia terhormat di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala? Kenapa kita tidak mampu memahami ayat-ayat ini untuk memahamin agar kita bersatu di dalam mengagungkan Rasulullah SAW ini ketika maulidan itu? Jadi jelas dengan petunjuk-petunjuk dari Al-Quran ini tentang pengagungan daripada sesuatu yang terhormat, mengagungkan syiar-syiar Allah itu merupakan ketakwaan hati. Dan seyogyanya lah sumber-sumber ayat tersebut yang telah kita bacakan di atas sebagai rujukan kita untuk menghindari perpecahan, perbedaan pendapat dan menyikapinya di masyarakat kita saat ini ya. Pentingnya tentang hari kelahiran, kemudian hari kewafatan dan hari kebangkitan ini juga telah diinformasikan Allah di dalam Al-Quran dalam sebuah kisah tentang salah satu nabi, yaitu Nabi Isa ya. Salah satu nabi, Nabi Isa, seperti yang difirmankan Allah di dalam surat Maryam ayat 33. Kesejahteraanlah semoga dilimpahkan kepadaku pada hari kelahiranku, hari kewafatanku, dan hari kebangkitanku. Kalaulah saja Nabi Isa diberikan kelimpahan, kesejahteraan, rahmat kepada hari kelahirannya, hari wafatnya, dan hari kebangkitannya, masa sih Nabi Muhammad SAW tidak diberikan Allah seperti itu? Karena ayat ini kan berlaku universal ya.
Jadi demikian Allah menerangkan di dalam Al-Quran bahwa hari kelahiran, hari kewafatan, dan hari kebangkitan itu adalah peristiwa yang penting di dalam sejarah seorang nabi yang diturunkan ke muka bumi ini. Lantas kenapa hari ini kita masih ada yang mempermasalahkan itu gitu loh. Baik para sobat yang dirahmati Allah dimanapun berada, dengan diadakannya acara maulidan itu setiap tahunnya, setidaknya sebenarnya ada beberapa hikmah yang bisa kita petik. Yang pertama adalah sebagai ketaatan kita kepada Allah untuk menjalankan perintah Allah, untuk mengagungkan syiar-syiar Allah itu sebagai bentuk ketakwaan hati kita kepada Allah. Ini memang hanya dirasakan oleh orang-orang yang telah beriman dan mencintai Nabi Muhammad SAW. Sebagai syarat orang yang telah beriman, sebagai syarat yang orang beriman tentu sudah ada ilmu kolbu yang ada ditanamkan di dalam hatinya. Dan bisa kita lihat saat ini, siapa sih sebenarnya yang bermasalahkan tentang maulidan ini? Coba kita lihat, apakah dari kelompok orang-orang yang telah ditanamkan ilmu ke dalam kolbu mereka, atau dari kelompok orang-orang yang memang tidak mengerti tentang ilmu kolbu ini? Yang kedua, hikmah yang kita bisa seperti adalah dengan mengagungkan sesuatu yang terhormat di sisi Allah itu, tentunya kita mengharapkan kebaikan dari Allah itu sendiri. Sebagaimana yang Allah firmankan di dalam surat Al-Hajj 30 tadi, demikianlah perintah Allah, dan siapa yang mengagungkan apa-apa yang terhormat di sisi Allah, maka itu lebih baik baginya. Jadi mereka yang menyelenggarakan maulidan setiap tahun itu tentu berlandaskan kepada ayat ini untuk mendapat kebaikan di sisi Allah itu. Yang ketiga, dengan dikisahkan bahwa Nabi Isa dimintai diberkahi hari kelahiran, hari kewafatan, dan hari kebangkitannya, tentu dengan melaksanakan maulidan Nabi Muhammad SAW, karena pada hari kelahiran di hari kelahiran itu diturunkan rahmat oleh Allah, diturunkan berkah oleh Allah. Tentu yang menyelenggarakan dan yang mengikuti acara maulidan ini mengharapkan berkah dari acara ini. Dan masih banyak lagi tentunya hikmah-hikmah yang dapat kita ambil dari setiap acara maulidan baginda Nabi Muhammad SAW di setiap tahunnya. Para sobat sekalian yang dirahmati Allah dimanapun berada, semoga kecintaan dan kerinduan kita kepada Nabi Muhammad SAW ini menjadikan kita mendapatkan limpahan syafaat darinya dan diakuinya kita sebagai umatnya. Dan semoga Allah mengampuni dosa-dosa kita lantaran kita mencintai kekasihnya yang mulia. Dan semoga nanti kita dimasukkannya ke dalam surganya Allah bersama kekasihnya Nabi Muhammad SAW. Amin, amin ya Allah, amin ya Rabbil Alamin. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.